Saudara, salam jumpa kembali saudara. Kali ini saya ingin sharing mengenai hakikatnya syahadat. Jadi syahadat bukan sekadar ucapan membeo atau doktrin atau dogma yang diajarkan kepada kita. Artinya itu itu belum kita bersaksi. Baru taraf pembelajaran untuk bersaksi. Untuk menjadi sahnya kita bersaksi atau untuk menjadi untuk hukumnya bersaksi atau kesaksian itu adalah bisa hadir, bisa sah, bisa dengan kita melihat sendiri, kita merasakan sendiri, kita mengalami sendiri, kita mendengar sendiri, itu secara duniawi hukumnya kesaksian sahnya adalah demikian. Kan tetapi Tuhan itu tidak berwujud. Jadi bagaimana kita akan dapat menyaksikan beliau? Sedangkan Nabi Musa saja yang ingin melihat wujud beliau itu tidak bisa. Apalagi kita manusia biasa, bukan Nabi. Tapi kita bisa mampu melihat wujudnya dari kekuasaan Tuhan. Kekuasaan Tuhan itu berwujud pada setiap seluruh atau ciptaannya yang ada di dalam jagat raya ini. Dari mulai benda, tumbuhan, hewan, binatang, semua merupakan kekuasaan Tuhan, dan di dalamnya tentunya ada kekuasaan Tuhan yang menyertai setiap ciptaan dalam diri manusia, dalam kita ini demikian adanya. Contoh sederhananya tentang kekuasaan, artinya begini, kalau misalkan kekuasaan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa kita yang mampu merasakan kekuasaan itu, karena memang kekuasaan itu bukan suatu bentuk benda atau mewujud suatu benda, tapi merupakan yang timbul di dalam rasa. Contoh misalkan begini, kalau kita seandainya sedang di jalan raya membawa kendaraan, ada sesuatu hal yang menjaga agar kita mematuhi rambu lalu lintas sebaik mungkin pastinya. Padahal di situ tidak ada polisi. Nah, sesuatu hal itu yang menjaga kita agar patuh pada lalu lintas itu bukanlah sosok lampu merahnya atau letter S yang dicoret ataukah letter P yang dicoret. Itu semuanya hanya sebuah rambu-rambu, sebuah benda. Tapi esensinya, ketika kita berada di sekitar itu, kita akan merasakan, kita akan terpancing untuk mematuhinya. Itulah bagaimana contoh sesuatu yang tidak berwujud seperti kekuasaan itu
tapi mampu kita rasakan kekuasaannya. Nah, Tuhan pun demikian. Beliau tidak berwujud, tapi di dalam diri kita, dalam benda, di dalam tumbuhan, dalam hewan, itu ada kekuasaan beliau. Jadi hal inilah yang harus kita cermati. Jadi pada setiap bentuk kehidupan atau segala kejadian itu, untuk mendapatkan penyaksiannya kita harus mencermati semua itu, karena memang kekuasaannya terletak pada seluruh apa yang terjadi, seluruh apa yang ada di alam dunia. Jadi sungguh sangat terasa sebetulnya untuk kekuasaan ini. Jadi seandainya kalau memang kita sudah merasakan kekuasaan Tuhan, artinya merasakan kekuasaannya saja, tentu kita akan juga merasakan keberadaannya, sehingga kepercayaan kita itu kan menjadi sah bahwa kita telah merasakan kekuasaannya. Setelah merasakan kekuasaannya, kita mengharapkan kehadirannya tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari, semacam kekuasaan polisi di jalan raya. Kekuasaan polisi, walaupun tidak ada polisinya, tetap hadir di dalam diri kita, karena kadang-kadang kita was-was, takut kalau kita melanggar, atau takut di depan ada razia kalau kita nggak bawa SIM, kita tidak melengkapi dengan kelengkapan yang sesuai, kita akan takut, rasa was-was. Nah, sementara hal-hal yang demikian aja itu dapat terasakan, apalagi kekuasaan Tuhan yang maha tinggi, yang maha agung, harusnya lebih kita rasakan daripada kekuasaan lainnya, seperti kekuasaan lainnya. Jadi kekuasaan itu memang tidak berwujud, namun setiap kekuasaan dapat dirasakan oleh kita, yaitu semacam kekuasaan politikus, kekuasaan kerajaan, hukum, kekuasaan adat istiadat. Siapapun pasti akan terpanggil untuk tunduk dan patuh mentaatinya, karena ada rasa kekuasaan itu, bukan karena ada polisinya atau aparat penegaknya atau ada rajanya atau adalah politikusnya, bukan, tapi karena ada kekuasaannya itu. Lalu bagaimana dengan kekuasaan Tuhan yang maha tinggi, maha suci, maha agung? Apakah akan hadir seperti rasa was-was, rasa takut akan masuk neraka, was-was akan hari esok, khawatir akan terjadi sesuatu hal? Apakah akan seperti itu rasa yang suci, rasa yang mulia yang akan hadir dalam diri kita? Saya kira bukan itu. Bukan saya kira, memang bukan itu. Memang bukan itu, saudara.
Jikalau kita mempelajari, mencermati untuk melakukan kesaksian, melaksanakan kesaksian kita, setiap kejadian, setiap perkara, setiap bentuk itu pasti kita mengetahui adanya kekuasaan Tuhan tersebut, itu di situ ada. Tapi itu hanya batas pengertian, belum sampai merasakan, hanya sebatas pengertian untuk menjadi logis agar bisa masuk akal, namun belum merasakan rasanya itu dari kekuasaannya. Sehingga kita memang perlu lebih bertawadhu lagi, lebih khusyuk lagi dalam mencermati, agar kita bisa mampu bersaksi, bersahadat. Kelak ketika kita bertawadhu dalam hadap Tuhan, bila dikehendaki Tuhan, tentunya ada satu rasa indah, rasa bahagia, rasa takjub yang serentak datang pada saat kita bertawadhu kepada Tuhan. Rasa itu sangat perlahan, tapi semakin lama semakin kuat. Keindahannya kuat, rasa kebahagiaannya kuat, rasa ketakjubannya kuat, sehingga kita hanya mampu menangis, bersin, merasakan semua itu, dan hanya bisa mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah ketika awal dari perasaan kekuasaan Tuhan itu datang, menyentuh diri kita, atau kalau saya biasa sebut sentuhan ilahi. Sentuhan ilahi ini merupakan sesuatu hal yang dapat membuat keimanan kita lebih yakin lagi, lebih kuat lagi, karena tanpa berpikir apapun, tanpa diminta, rasa itu datang tiba-tiba ke dalam rasa diri kita. Rasa yang indah, bahagia, dan takjub. Itu adanya kehadirannya, adanya kekuasaan yang datang pada kita, menyentuh diri kita. Ini yang perlu kita rasakan sebetulnya, yang perlu kita gapai, yaitu sentuhan ilahi, sehingga kita betul-betul merasakan keyakinan kita bahwa kita ini bersama Tuhan, bahwa kita ciptaan Tuhan,
tidak mudah tergoda oleh apa kalau demikian adanya. Rasa kebahagiaan, rasa keindahan kebahagiaan dan ketakjuban itu hanya sekejap saja. Namun lambat laun dia akan luruh menjadi suatu rasa kedamaian. Damai yang sangat damai dalam hati. Bukan ketenangan. Kalau tenang mungkin lebih ke duniawi, tapi ini kedamaian lebih dalam dari ketenangan. Inilah ketika kita tersentuh, akibatnya rasa hati kita ini menjadi damai. Untuk menjaga rasa kedamaian itu terus berada dalam diri kita, menyertai kita, karena manusia ini tempatnya gudang nafsu dan salah. Jadi begitu ada sesuatu hal yang membuat panik atau bingung, jangan, hati kita sudah tidak damai lagi. Nah, untuk memelihara damai ini dipelihara oleh ibadah sehari-hari, itu salat wajib atau sunnah, atau membaca basmalah ketika akan melakukan hal sesuatu, atau hamdalah setelah melakukan sesuatu. Itu pemeliharaan rasa kedamaian itu. Jadi coba bayangkan apa yang bisa diperbuat ketika manusia dalam keadaan damai. Damai yang tentunya damai, apakah mampu berkhianat kepada Tuhan, bermaksiat kepada Tuhan, berbohong pada sesama manusia, musyrik kepada Tuhan? Jika tidak akan mampu, inilah yang dikatakan kebahagiaan yang hakiki. Walaupun awalnya datangnya kebahagiaan itu serentak dengan keindahan dan ketakjuban, namun akhirnya tertinggal yang tersisa setelah sentuhan itu perlahan tiada, hanya tinggal rasa bahagia, kedamaian di dalam hati. Jadi rasa damai itulah sebetulnya yang diperlukan pada setiap manusia, sehingga ketika orang damai itu lebih daripada tenang, akal pikir, akal sehat ini akan berfungsi dengan baik. Tanpa ada stres, kesehatan pun akan jadi terjaga. Semua dapat dikelola dengan kedamaian dan ketenangan, amarah, keinginan apapun, nafsu apapun. Itu akan terkelola dengan baik, beda dengan perasaan kedamaian. Gitu. Itulah sebetulnya apa yang terjadi ketika kita dapat melakukan syahadat
yang sebetulnya pada Tuhan di dalam raga ini. Dari sudut jasmani itulah yang terjadi. Namun karena manusia adalah makhluk spiritual, artinya makhluk rohani, bukan makhluk kulit daging yang terlihat, yang tampak dengan nama Abdullah atau begini. Ini bukan manusia yang sesungguhnya. Ini adalah hanya tampak luar, tapi manusia sesungguhnya adalah roh, roh yang Allah tiapkan pada usia kita dalam kandungan 3 bulan 10 hari atau 4 bulan, kurang lebih begitu. Jadi dari sisi spiritual, sentuhan ilahi itu akan membangunkan kehidupan rohani, sisi rohani yang sudah lama, tentunya mulai dari dalam kandungan itu kita dibuat juga dengan nafsu orang tua, ya kan. Lalu dalam kandungan kita pun diberi dikembang biakan dengan nafsu, dapat tumbuh dengan nafsu. Tanpa nafsu ibunya bagaimana akan tumbuh menjadi daging, menjadi sempurna. Dengan berbagai keinginan, asupan, misalkan itu kan keinginan itu adalah nafsu. Lalu setelah lahir pun yang kita masukkan ke dalam diri adalah semua nafsu yang ada di dunia, dari makanan, minuman, pakaian, benda, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang dipikir, seluruh apa yang dipergunakan oleh manusia itu dimasukkan ke dalam, seolah-olah dimasukkan ke dalam diri manusia, lalu menempel dalam memori manusia, otak dan hatinya manusia. Oleh karenanya, setiap bangsa itu lingkungan misalkan Eropa, dia tidak suka makan nasi karena itu yang dimasukkan adalah nafsu, roti atau nafsu daging hewan atau kentang. Kita nafsu nasi, di Papua nafsu ubi, dan macam-macam. Itulah nafsu yang dimasukkan melalui mulut. Berbagai ribuan jenis, belum yang dari hidung ketika kita mencium aroma wangi bunga atau wangi sesuatu, wah enak. Suatu saat kayaknya ingin ada harum bunga seperti itu lagi. Itu semua itu adalah nafsu yang dimasukkan. Pengajaran, pendidikan misalkan berbicara, pelajaran ibadah misalkan beragama, itu juga dari nafsu. Semua dari awal sebelum ada sampai terakhir, sampai kelak nanti tersentuh oleh sentuhan ilahi dalam kesaksian, itu dipupuk oleh nafsu, sehingga
nafsu ini tidak mengerti mana baik dan benar menurut Tuhan tentunya, bukan menurut manusia. Kalau menurut nafsu ya pasti terjangkau baik dan benar ya, tapi kalau menurut Tuhan tidak terjangkau. Karena itu kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang bukan nafsu, tapi bukan dari manusia, nafsu kecil daripada nafsu manusia itu, dari pengertian manusia. Jadi dalam sisi spiritual, roh yang ditiupkan pada usia kandungan kita 3 bulan 10 hari dalam kandungan itu kita terbangun dan terbongkar. Yang tadi yang tertimbun nafsu oleh sentuhan ilahi itu terbongkar seketika itu, terbongkar, sehingga begitu roh itu terbangun, kebahagiaan, ketakjuban, keindahan, itulah yang terjadi, yang dirasakan oleh roh kita, yang menembus ke dalam hati kita dan akal pikir kita. Jadi bukan akal pikir atau hati saja yang merasakan sentuhan ilahi. Akal pikiran hati itu adalah efek sebetulnya. Efek dari roh itu terbongkar dari timbulan nafsu, sehingga hati kita dan pikiran kita terbawa efeknya. Jadi ketika roh itu terbangun, bukan terbangun, artinya terbongkar. Yang tadinya roh itu berada di alam rohani dengan segala ketenangan, kenyamanan, dikatakan surga, itu terbangun di dunia dengan badan yang raga ya, punya raga seperti ini. Itu roh melalui mulut ini, melalui mata ini, melalui pendengaran ini, melalui penglihatan, melalui pemikiran ini, melalui hati ini, seluruh melalui raga ini dan panca indera itu akan belajar karena dia baru terbangun, baru terbongkar, dia akan belajar ada kehidupan di dunia ini. Sedangkan roh tersebut adalah sesuatu hal yang suci, sehingga kalau roh itu menguasai manusia, maka segala nafsu yang ada dalam diri manusia akan tunduk kepada roh itu. Dan itulah kehendak Tuhan. Pertama manusia dilahirkan dengan nafsu, dibuat dengan nafsu, dilahirkan dengan nafsu, dibesarkan dengan nafsu. Mengapa? Karena hidup di dunia ini memang perlu nafsu. Manusia tanpa nafsu akan mati. Jadi roh yang Allah tiupkan itu akan berdiam diri dalam kolbu, sedangkan nafsu-nafsu yang ada dari dunia ini akan bersemayam di akal pikir dan hati, sehingga akal pikir dan hati merupakan sarang syaitan. Dikatakan sarang syaitan, sarangnya nafsu, nafsu baik maupun nafsu buruk. Sesuatu nafsu apapun itu, sebaik-baiknya nafsu
tetap sebuah nafsu. Ya, itulah kehendak Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, berbagai macam agama diturunkan di bumi ini untuk agar manusia belajar hidupkan roh, menghidupkan jiwanya untuk bisa berkomunikasi dua arah dengan Tuhan. Tidak hanya selama ini kita mungkin satu arah berkomunikasi, kita hanya berdoa, bersyukur, memohon, tapi sedikit pun tidak ada percakapan Tuhan dengan kita sebagai manusia. Padahal Tuhan Maha Hidup, Maha segalanya. Tapi mengapa tidak? Karena itu tadi, yang mampu melaksanakan komunikasi dengan Tuhan bukan daging kita penuh dengan nafsu, bukan akal pikir kita dan yang penuh dengan setan, bukan hati kita, bukan yang pandai dengan urusan duniawi, bukan, tapi roh yang datang dari Tuhan, yang datang dari sisi ini, yang mampu berkomunikasi dengan diri. Terakhir, karena itu agama bukanlah soal ritual yang perlu difokuskan. Perhatikan betul-betul, dipikirkan bagusnya bagaimana. Bukan hanya soal itu hanya sebuah jalan, tapi cermatilah hasilnya, cermatilah ketika kita melakukan ritual itu, apa yang didapat ketika melaksanakan ritual, apa yang didapat setelah melaksanakan ritual, sehingga betul-betul kita dalam berritual betul-betul memang menghadap Tuhan, dan betul kita memang hidup bersama Tuhan. Jadi jangan kira kalau sudah beragama itu sudah hidup dengan Tuhan. Sangat jauh sekali. Belum tentu. Oleh karena itu banyak umat beragama itu yang pandai ibadah, rajin sholat, rajin puasa, taat pada seluruh ritual agama, tetap melakukan maksiat, murtad, musyrik, ingkar, dan sebagainya. Banyak. Karena apa? Karena hanya baru beragama, belum bertuhan. Jadi sekira seri ini cukup sekian, karena kalau dibahas makin dalam semakin panjang sebetulnya. Namun semoga apa esensinya daripada bersyahadat semoga didapatkan, yaitu bersaksi dengan betul-betul yang namanya bersaksi, bukan bersaksi atas suruhan atau doktrin orang lain atau dogma orang lain, sehingga keimanan pun ya akan tipis sekali. Dan halnya dengan bila kita menyaksikan sesuatu hal, pasti karena kita melihat dengan kepala kita sendiri, semacam kita melihat ibu kita adalah seorang perempuan. Sampai kapanpun kita yakin bahwa ibu kita adalah seorang perempuan, bukan seorang laki-laki.
Nah, seperti itulah keyakinan yang harus kita dapatkan agar hidup kita selalu dalam bimbingan Tuhan dan lindungan Tuhan. Demikian saudara, tidak terlalu panjang. Mudah-mudahan ke depan masih ada saya diberi kesempatan untuk sharing mengenai rukun Islam yang kedua, itu salat, atau ketiga dan seterusnya. Demikian saudara, saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maafkan, karena saya pun masih dalam keadaan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.